Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gue akan bahas sebuah project NFT games dan ini merupakan updatean info terbaru dari salah satu project NFT games yang pernah gue bahas, yaitu adalah Taro First. Namun sebelum lebih lanjut ya, perlu gue ingatkan disclaimer bahwa investasi cryptocurrency ataupun mata uang digital merupakan investasi yang bersifat fluktuatif dan tentu saja beresiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke, jadi langsung kita mulai ke pembahasan utamanya. So, jadi ketika pada tanggal 5 April 2022 ya, gue pernah bahas sebuah project NFT games namanya adalah Taro First, di mana dia ini punya 3 NFT games dituangkan ke dalam satu ekosistem metaverse atau LAN. Nah, teman-teman bisa tonton video gue yang di YouTube tersebut, linknya akan gue taruh di deskripsi, supaya teman-teman lebih mengerti dulu apa itu Taro First dan tujuannya mau kemana gitu ya. Nah, di video kali ini gue akan bahas hanya update-annya aja. Jadi gue anggap teman-teman sudah tahu apa itu Project Taro First dari video sebelumnya, sehingga teman-teman bisa nonton video yang ini sebagai lanjutannya aja. Itu ya. Jadi kita kayak awasin perkembangan dari Project Taro First tersebut. Nah, sekarang kita lihat dari price action-nya dulu ya, sejak dia terakhir listing. Jadi kalau kita lihat untuk harga listingnya atau IDO-nya saat itu Taro First di angka 0,018 USDC ataupun dolar lah ya. Jadi satu taro sama dengan 0,018 itu ketika harga dia listing atau IDO. Dan sekarang kalau kita cek di PuCoin misalnya dia angka 0,035 US dollar per satu taronya. Jadi bisa dibilang dia masih di atas harga IDO ya, bahkan masih lumayan ya, sekitar dua kali dari harga listingnya. Nah, untuk Taro First ini kalau kita lihat chartnya pun dari awal dia listing pun bisa dibilang cukup stabil ya. Kalau teman-teman lihat di Coin Market Cap, kita buat dia jadi dari awal dia masuk ya. Kalau teman-teman lihat, ya paling cukup stabil gitu. Dia nggak naik gimana-gimana, nggak turun gimana-gimana. Dan ini termasuk cukup baik ya, mengingat kemarin memang terjadi market crash yang lumayan gila-gilaan. Terutama ada beberapa project yang terkena dampak dari Luna dan UST, namun Taroverse bisa menjaga keseimbangan itu. Harapan gue sih dia juga tetap bisa menjaga keseimbangan, bahkan kalau bisa ya naik ya. Itu harapan kita semua. Nah, Taroverse saat ini berada di ranking 4.659 koin market cap. Sifatnya token dan dia menggunakan kontrak BNB. Nah, teman-teman kalau tertarik bisa copy aja untuk smart kontraknya lalu beli di PancakeSwap ya. Nah, untuk market cap-nya masih di angka 2.464.358 US dollar. Ini termasuk kecil ya kalau market cap segini dengan fill di rate di angka 71 juta US dollar. Nah, untuk fitur-fitur update-annya yang pertama ya, jadi dia ada beberapa fitur yang diupdate dan akan gue informasikan di sini. Yang pertama dia ada namanya staking. Nah, ini yang menarik. Jadi teman-teman buat holder Taro, kalau teman-teman belum tahu, dia ini bisa staking yield farming dengan pairing Binance USD. Kenapa Binance USD? Karena memang likuiditas dia ini pakai Binance USD bukan BNB. Menurut gue ini cukup bagus ya. Kenapa? Karena kalau Binance USD kan ini stabil ya. Jadi dia kalau impermanent loss pun dia nggak akan terkena dampak yang terlalu besar gitu dibandingkan kalau dia pairing BNB. Kalau BNB-nya lagi turun, tentu saja harga Taro ikut turun mengikuti impermanent loss-nya. Seperti itu. Jadi di sini sih dia udah pakai pairing Binance USD. Nah, cara staking gimana sih kok? Nah, ini sekaligus tutorial cara stakingnya ya, supaya mempermudah teman-teman buat coba ya. Tentu saja yang pertama teman-teman harus kunjungi websitenya yaitu tarofirst.com/market/staking. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi video ini. Nah, teman-teman itu wajib namanya connect wallet dulu. Kita klik connect wallet, teman-teman bisa pilih mau connect wallet itu pakai MetaMask atau pakai wallet connect. Nah, di sini gue akan pakai MetaMask, langsung kita akan terkoneksi dengan platformnya. Oke, nah, platformnya akan secara otomatis membaca kita punya token Taro dan juga Binance USD stablecoin itu berapa. Contoh di sini gue ada 5.800 Taro dengan Binance USD di angka 100 ya. Nah, ini kita nggak bisa langsung staking. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah yield farming atau liquidity pool. Teman-teman harus buat LP token dulu atau liquidity provider token. Caranya gimana? Teman-teman harus siapin Taro dan juga Binance USD. Jadi teman-teman harus siapin dua-duanya.
Jumlahnya berapa kok? Jumlahnya itu harus sama, 50-50. Misalnya teman-teman punya Binance USD di angka 100 kayak gue ya, maka teman-teman harus siapin taruhnya senilai 100 dolar. Ya, ingat ya, taruh senilai 100 dolar. Nah, saat ini, saat video dibuat, APR-nya di angka 541%. Ini termasuk besar untuk bunga setahun. Di mana dia akan memberikan 25.000 taruh per harinya ke seluruh staker. Ya, jadi teman-teman stake taro pairing Binance USD LP, teman-teman akan mendapatkan taro. Dan saat ini total stake di angka 60.000 US dollar. Ya, lumayan artinya banyak orang yang melakukan staking di Taro First. Nah, contoh supaya kita stakingnya gimana? Teman-teman kalau nggak punya Binance USD tapi cuma punya Taro, ya teman-teman jual dulu aja. Taruhnya sebagian, setengahnya jadi Binance USD. Tapi kalau teman-teman sudah siap seperti ini, kita langsung ke bagian liquidity-nya. Teman-teman klik bagian liquidity untuk membuat LP token. Nah, di sini kita klik bagian add liquidity. Nah, dia akan otomatis meminta supply. Nah, teman-teman masukin aja yang Binance USD, kita maksin aja. Ya, di sini gua akan masukin 100 Binance USD, maka dia butuh 2.804,98 Taro token. Nah, ini kita klik tombol add liquidity, maka dia akan minta konfirmasi di wallet kita. Nah, teman-teman tinggal buat aja konfirmasi, maka secara otomatis Binance USD sama taruhnya akan terpotong. Ya, kita lihat ini harusnya sih kepotong untuk menjadi LP token. Nah, ketika terpotong, teman-teman nggak usah panik, ya, nggak usah kaget kok hilang, karena memang dia menjadi sebuah token baru yang disebut dengan liquidity provider atau liquidity pair token, ya, seperti itu. Nah, contoh ya, udah kelihatan ya, taruh gue tadi ada 5 ribuan, langsung kepotong, sedangkan Binance USD-nya 100 langsung kepotong juga, ya kan? Nah, kalau teman-teman pengen jual juga bisa di sini ya, bagian exchange ya. Jadi teman-teman klik aja bagian exchange kalau mau jual beli. Oke. Nah, setelah kita sudah pasang likuiditas, ya, sudah ini ya berkurang, di sini ada available stake, ya kan? Nah, dia akan bisa kita deposit gitu loh. Kita bagian klik deposit, ya, kita add liquidity. Oke. Nah, ini langsung udah jalan poolnya ya. Jadi ini adalah LP tokennya gitu loh, ya, liquidity tokennya. Nah, cara isinya gimana buat deposit? Klik deposit, teman-teman tinggal masukin aja. Misalnya gue pengen 100% gue stakingkan. Nah, teman-teman klik 100%, kita klik approve taruh Binance USD. Kita harus approve dulu. Ibaratnya kita memberikan dia hak akses supaya kita bisa staking. Atau perjanjian kalau kita diperbolehkan untuk staking. Ya, itu kurang lebih seperti itulah approval lah, ya, persetujuan. Nah, kita klik approve, kita tunggu sebentar sampai klik depositnya ini hijau atau bisa dipencet lah ya. Kita tunggu sebentar loading dari Binance Smart Chain-nya. Nah, ini kan udah approve nih, ya. Token pair approve success. Nah, kita masukin yang 100, terus kita klik tombol deposit. Ini gue pengen stakingin semuanya, biar nggak ribet ya. Jadi kita klik confirm. Jadi kalau gue pakai LP-nya itu tadi 100 dolar, 100 dolar, artinya gue buat staking ini total butuh 200 dolar. Seperti itulah kurang lebih perhitungannya. Jadi modal awal kita staking, kita bulitin aja 200 dolar supaya gampang dicatat. Jadi teman-teman gue sarankan dicatat juga di Excel kalau ketika staking, misalnya gue staking ini di tanggal 31 bulan 5 2022 jam 56 subuh misalnya kan. Nah, itu kita catat gitu. Jadi kita tahu nanti ketika kita unstack duit kita itu growing atau enggak gitu loh. Kita cuan atau malah boncos. Kayak gitu aja sih untuk staking ya. Nah, di sini otomatis sudah terstack ya dari available. Tadi kan yang bisa di staking kan udah berpindah jadi ke bagian my stake. Artinya sudah terstaking. Nah, ini udah masuk ya 496,76 LP token atau gabungan dari Taro dan juga Binance USD. Dan di sini earn-nya pun langsung jalan ya. Udah dapat 0,02 Taro token. Nantinya kalau teman-teman pengen withdraw, tarik LP-nya, teman-teman tinggal klik tombol withdraw aja. Masukin misalnya 100% terus klik withdraw. Nanti teman-teman akan dapat tokennya ya, balik lagi, tapi ada withdraw fee. Habis itu eh, tokennya ini teman-teman pecah lagi di bagian liquidity. Jadi bagian liquidity-nya teman-teman pencet, habis itu dipecah aja gitu. Di sini ada tombol withdraw-nya untuk dipecah kembali jadi Binance USD dan juga Taro.
Kalau teman-teman pengen klaim tokennya, ya udah tinggal klik bagian tombol klaim. Tapi saran gua teman-teman jangan sering-sering klaim supaya nggak bayar gas fee kebanyakan. Teman-teman klaimnya ini nanti-nanti aja. Misalnya sudah 1 bulan jalan staking, kan udah kekumpul lumayan. Nah, baru teman-teman klaim. Karena tujuan staking atau yield farming seperti ini memang sebagai eh, apa kontribusi jangka panjang ya, dapat pasif income-nya dari jangka panjang kayak gitu. Dan di sini juga kelihatan my stake-nya ya. Jadi kita keluar modal tuh berapa sih? Nah, kita anggapnya ini $200 lah tadi ya. Karena kan harga dari taruhnya ini fluktuatif, naik turun. Ya, jadi bisa kena impermanent loss. Nah, ini teman-teman juga wajib penting tahu impermanent loss. Apa itu impermanent loss? Misalnya harga taruhnya makin turun, nantinya Binance USD kita itu akan digunakan untuk membeli taro. Jadi taruhnya akan bertambah. Misalnya awal teman-teman kepake 2.500, ketika unstack jadi 3.000, taruhnya bertambah dong karena harga taruhnya turun. Sedangkan base USD-nya dari 100 dia akan berkurang misalnya jadi 40 atau 50 kayak gitu. Ya jadi itu namanya impermanent loss. Tapi kalau dua-duanya naik sih nggak apa-apa sih. Jadi misalnya taruhnya naik, maka balance USD kita juga akan bertambah. Oke? Jadi itu info yang pertama dan juga untuk tutorial staking dari Taro First. Lalu yang kedua kalau kita lihat dari menu, Taroverse ini kayak DeFi ya, sama persis dia ada DeFi. Jadi nanti teman-teman ada home-nya, tapi ini belum bisa dipakai. Ada swap ya, ada DEX-nya, ada loterinya, ada marketplace-nya untuk jual beli NFT, terutama NFT karakter dia, sama ada NFT chest ya, atau gacha. Jadi teman-teman dipantau aja untuk fitur-fitur DeFi-nya. Nanti akan bertambah ya satu persatu. Lalu info yang ketiga, nah, ini untuk Metaverse release. Jadi dia udah umumin nih bahwa tanggal 31 Mei jam 4 PM UTC ya, maka dia akan merilis Metaverse pertama dia di mana nantinya ada 4 mini games, museum, klub dan lain-lain di dalam Metaverse-nya tersebut. Ya, kalau 4 UTC itu perkiraan di jam 11 siang ya. Jadi jam 11 siang nih platformnya udah akan keluar nih nanti nih. Ya, jadi teman-teman bisa coba aja. Nantinya platformnya ini tuh bisa dimainkan di Android, macOS, Windows, dan juga iOS. Ya, jadi teman-teman bisa dipantau aja. Di sini Sidan Srivastava ini CEO dari Taroverse ya. Jadi dia pun udah infoin nih bahwa walaupun market lagi bear, tapi Taroverse tetap fokus mengembangkan projectnya dia, terutama di bagian gaming. Ya, karena memang Taroverse ini adalah project game. Ya, jadi teman-teman, kita nantikan saja, nanti jam 11 siang ya harusnya. Kalau udah keluar, kita coba download aja dan kita coba mainkan. Seperti apa sih Metaverse yang diciptakan oleh Taroverse. Oke, lalu yang keempat. Nah, ini yang menarik, menurutku cukup menarik karena di sini Taroverse akan menggabungkan sistem move to earn dengan play to earn ataupun metaverse, open world. Jadi nantinya di dalam gamenya itu kita kan dapat karakter avatar kecil begini nih, yang lucu-lucu ya avatarnya. Nah, avatarnya ini kita bisa beli pet kayak gini ya. Jadi belakangnya ngikutin ini pet. Nah, pet ini adalah move to earn-nya. Jadi kita bergerak di dunia nyata atau real, nanti petnya juga ngikutin. Jadi karakter kita jalan, pet ngikutin gitu loh. Selama petnya jalan, kita akan mendapatkan earning. Kurang lebih itu yang gue dapet bocorannya. Semoga nggak salah ya. Dan semoga ya fitur ini cepat keluar sih. Karena katanya dia nanti akan jual NFT-nya itu NFT hero dan juga avatar dulu. Atau karakternya dulu. Baru petnya nanti. Jadi memang move to earn ini belum akan keluar dalam waktu dekat. Ya, tapi bolehlah kita tunggu gitu kan. Apalagi move to earn juga memang gua rasa masih cukup hype. Walaupun kemarin GMT dan juga GST penurunannya cukup drastis ya, tapi kalau ada move to earn dengan sistem open world metaverse, gua rasa sih harusnya cukup oke kalau kita ikutin. Tapi ya baik lagi, ini hanya analisa singkat, ya jadi kita nggak tahu kondisi market yang akan menentukan juga sekaligus komunitasnya. Oke, ya paling jadi itu aja yang informasi updatean terbaru tentang Taroverse yang bisa gue sampaikan. Mungkin yang paling dekat saat ini ya di bagian metaverse-nya ya. Di bagian gamenya nanti akan keluar dan juga stakingnya pun sudah berjalan. Jadi teman-teman bisa coba juga, apalagi buat teman-teman yang masih ngehold Taro token. Oh ya, sekedar info tambahan lagi ya sedikit, Taroverse ini dia untuk sistem vestingannya diubah ya. Jadi waktu itu memang sistem vestingan dia itu sistemnya cairnya adalah linear monthly atau bulanan.
tapi akhirnya diubah menjadi linear daily. Jadi teman-teman kalau mau ngeklaim, mungkin klaimnya 30 hari sekali ya supaya nggak boros gas fee gitu. Karena ya itu, dia cairnya dikit-dikit ya, cuma cairnya ya dikit-dikit aja jadi nggak berasa. Mendingan tunggu sebulan dulu baru klaim. Oke, ya paling itu aja informasi yang bisa gue sampaikan tentang update terbaru dari Taroverse. Semoga bermanfaat buat teman-teman, apalagi buat teman-teman yang masih berusaha ingin mencari project-project metaverse sekaligus move to earn, play to earn. Ya, semoga ini bisa menjadi jawaban buat teman-teman. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.